Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ini untuk adik-adik yang di sekolah di SMA di NTT ya, saya kira di pagi ini kalau sekarang mungkin mereka sudah berapa jam nih ya sekolah ya, karena mereka kan sudah mulai sejak hari Senin kemarin sekolah mulai jam 5 pagi. Mhm, Saya mhm, membayangkan iya, situasinya kan di NTT. Kalau saya lihat video-videonya tidak semua lokasi bahkan di kota kota Kupang yaitu mereka mhm, ada listrik gitu ya, gelap-gelap gitu, iya, ada ini menarik mhm, sekali karena ternyata saya heran juga ya, ada instruksi gubernur semacam itu, langsung kepala dinas itu perintahkan para mhm. kepala sekolah langsung laksanakan gitu ya, tidak perlu ada kajian-kajian apa-apa, pokoknya begitu perintah gubernur langsung dilaksanakan. Ini cukup konyol. Dan menurut saya juga ada satu hal yang menarik, ini perkembangan Formula E. Ternyata akhirnya Presiden Mhm, Jokowi itu mengakui bahwa dia memberi kontribusi mhm. yang cukup bagus terhadap pertumbuhan Signifikan. ekonomi, Mhm, ya signifikan, sama dengan Mandalika katanya, powerboat di Danau Toba. Dan yang menarik sekarang ini kelihatannya BUMN akan dikerahkan semua untuk membantu mhm, sponsorshipnya ya, walaupun tahun lalu itu ketika berlangsung Pak Jokowi hadir tapi tidak ada satupun BUMN yang memberikan sponsorship. Dan yang menarik, ternyata sekarang menantu Pak Jokowi pun ikut jadi panitianya gitu ya. Ini jadi rebutan nih setelah setelah Pak Anies nggak ada, ternyata proyek ini proyek yang menarik untuk pencitraan Pak mhm, rezim penguasa ini gitu. Baik, saya kira saya usul mhm. sih dua topik itu aja Mbak ya, yang kita bahas ya. Oke. Oke, silakan Mhm. kita mulai dari Formula E ini Mbak. Menarik ini Formula E ini Mbak. Atau mana dulu? Ada atau NTT dulu yang ada? Iya, iya, Formula E ini menarik ya Mas Sersu. Ini baru karena kan ini kan ada pernyataan Pak Jokowi kemarin ya pada saat powerboat di Danau Toba Danau yang Toba ya. diprakarsai ya oleh Pak Luhut begitu kan. Itu sempat kan ini event-event internasional ya, walaupun sempat apa pertandingannya tertunda begitu ya, terus kemudian tidak sesuai dengan jadwal, tapi itu tetap menjadi sesuatu yang menarik karena semuanya datang ke sana termasuk Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi memberikan pidato begitu dan di dalam pidatonya dia mengatakan mengakui Formula E begitu sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi di daerah gitu ya. Jadi beliau itu menyatakan bahwa seperti Mandalika misalnya ada Superbike, di sana ada MotoGP begitu dan kemudian Powerboat itu akan membangkitkan ekonomi di daerah di Sumatera Utara begitu dan juga Formula E di Jakarta akan membangkitkan ekonomi di Jakarta. Artinya di sini ada pengakuan gitu Mas Irsu. Nah, kemudian orang kan bereaksi dengan adanya pengakuan dari Pak Jokowi tersebut, apakah kemudian kasus Formula E yang selama ini menyangkut Anies yang selama ini dipersoalkan di KPK itu apakah kemudian akan mereda atau kemudian akan hilang begitu kan atau sejauh ini memang tidak ada bukti-bukti yang konkret begitu dan kemudian juga ya seperti katakan Mas Ersul tadi kemudian ada pengumuman oleh Bamsud Bambang Susutyo begitu ya dia kan sebagai pengurus nomor satu di IMI Ikatan Motor Indonesia dan kemudian ternyata terbentuk kepanitiaan yang baru di mana yang mengejutkan yaitu Ketua DPRD DKI Jakarta yaitu Prasetyo Edy yang selama ini sangat menentang Formula E dan kemudian ingin mengkriminalisasi Anies gitu soal Formula E dan kemudian masuk dalam kepanitiaan. Dan kemudian juga ada Mas Bobi yaitu menantu dari Pak Jokowi begitu juga masuk ke dalam kepanitiaan karena mereka semua pada dasarnya juga memang pengurus IMI ya Mas Hersut. Jadi ini menarik banget Formula E tahun 2023 ini penuh dengan orang-orang yang tadinya mungkin kalau seperti Mas Bobi dia diam saja gitu tapi juga tidak apa namanya tidak memiliki kata-kata negatif juga tentang ini tapi maaf tentang Formula E tapi sekarang dengan masuknya dia dalam panitiaan yang nantinya panitia pelaksananya itu akan diganti dari Cahroni menjadi Ananda Mikola yaitu pebalap yang sudah beken ya pebalap nasional dan internasional dari Indonesia. Saya rasa itu seperti kata Mas Ersu dan Ananda sendiri juga mengatakan bahwa akan dikerahkan BUMN untuk mensponsori Formula E ini yang sebelumnya pada tahun 2022 itu tidak terjadi. Jadi wajar kalau kemudian orang lihat ini betul-betul ya persoalan like or dislike. Kita tahu kemarin bahwa Pak Jokowi hadir, akhirnya hadir juga dalam Ya. dalam gelaran Formula E itu dan membuka itu. Tetapi kita tahu juga bahwa di belakang layar Pak Jokowi itu
tidak membolehkan BUMN untuk memberikan sponsor. Itu kan terbukti, itu kan bagaimanapun juga kalau tidak ada blessing dari Pak Jokowi ya nggak mungkin terjadi gitu. Nah, tapi saya kira sekarang kan dengan gabungnya Bobby gitu dan lain-lain, dan kemudian Pak Jokowi mengendorse bahwa itu memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan saya kira ini juga bisa jadi catatan yang bagus buat PJ Gubernur Heru Budi kalau penyelenggaraan Formula E ini terlaksana dengan baik kan, sekarang pasti akan disupport penuh gitu. Tapi saya khawatir karena gelaran ini kan sebenarnya gelaran olahraga ya, gelaran yang harusnya ya netral dari kepentingan politik gitu ya. Ini tapi kelihatannya mungkin udah menjadi semacam polarisasi juga gitu. Saya khawatir gitu ya, gelaran ini karena sentimen yang begitu kuat terhadap Pak Jokowi katakanlah misal begitu, dan keluarga Pak Jokowi, orang yang tadinya berbondong-bondong nonton jadi tidak nonton. Itu yang saya khawatirkan gitu ya, karena sudah dipolitisir gitu. Nah, kalau sudah terjadi itu yang saya kira nanti kita akan melihat mobilisasi besar-besaran gitu, misalnya dari para karyawan BUMN untuk harus menonton dan sebagainya. Dan kalau BUMN di Jakarta ini kan jumlahnya cukup banyak. Waktu itu sampai berapa ya penontonnya? 70.000 atau berapa gitu ya? 60.000. Berapa? Dulu 60. 60.000 lebih. Kalau sekarang Ananda Mikola mentargetkan 50.000, Mas. Oke, lebih turun ya. Nah, ini sayang sekali ya, event-event semacam ini kemudian dipolitisirkan. Harusnya namanya sport gitu ya. Sport itu kan sportif artinya ya gitu ya. Artinya ya menjaga sportivitas. Tapi kita tahu sekali bahwa sejak awal ini penuh nuansa politik gitu. Orang seperti Prasetyo Edi itu menurut saya harusnya malu dia kalau sekarang dia masuk dalam kepanitiaan, karena dia orang yang paling kencang mengecam Formula E ini. Sekarang tiba-tiba dia masuk dalam kepanitiaan gitu. Ini kan gimana ya kita menjelaskan ini secara rasional gitu. Iya, kalau saya berharap Mas Ersu, ini justru momen dari Anies untuk membuktikan kebesarannya, untuk membuktikan wisdomnya begitu ya. Saya rasa kalau seandainya sekarang ini misalnya orang melihat bahwa ada Bobi yang menjadi panitia di situ, Prasetyo Edi menjadi panitia di situ, begitu. Kalau Bambang Susatyo kan memang dulu pun dia juga sudah mensupport Formula E ini begitu. Sahroni juga walaupun dikaitkan dengan Nasdem ya ketika itu begitu. Saya rasa inilah bentuk kebesaran Anies kalau seandainya dia mau mengendorse Formula E 2023 begitu, dan kemudian dia juga misalnya ini legasinya dia juga begitu ya, dan dia kemudian membawa masyarakat Jakarta yang tentunya masih banyak yang mengidolakan Anies begitu, dan kemudian membawa untuk tetap datang ke ajang Formula E begitu, Mas, bangkitkan ekonomi, dan kemudian memang ada keuntungan di situ begitu ya, sudah dihitung sekian miliar ya, artinya ini memang ada keuntungan atau segi positif dari ajang Formula E tersebut. Jadi saya rasa ini momen rekonsiliasi ya Mas Ersu begitu, khusus harusnya untuk begitu ya. Harusnya demikian ya. Dan satu lagi Mas Ersu, ini kalau seandainya sekarang ya dengan agenda Pak Jokowi dan juga Pak Luhut, di mana pada bulan Maret ini kalau tidak salah kemudian saya tidak tahu apakah sudah mulai diberlakukan atau tidak, yaitu rezim atau pemerintah ini akan memberikan subsidi kepada pembelian motor baru begitu, yang motor listrik begitu, dan juga kemudian juga sedang dikaji juga untuk yang mobil listrik akan diberikan subsidi juga gitu. Ini artinya kalau seandainya mereka tidak mendukung Formula E, yaitu formula listrik, mobil listrik, itu sangat-sangat aneh sekali. Betul-betul mereka menjadi kalau bisa dibilang bisa menjadi dungu begitu. Mereka sangat-sangat ingin, bahkan mengatakan bahwa tahun 2027-2028 Indonesia akan menjadi salah satu pemain besar baterai listrik begitu, dan kemudian tahun-tahun berikutnya akan menjadi salah satu tempat dibuatnya mobil listrik di Indonesia begitu, dan menginginkan agar pabrik-pabrik mobil listrik di Korea, terus kemudian Tesla dari Amerika dan sebagainya itu masuk semuanya ke Indonesia. Tapi mengapa ada ajang Formula E justru tidak di-endorse, justru tidak didukung? Itu akan menjadi perbincangan internasional yang aneh. Orang yang akan masuk, investor akan masuk juga akan mempertanyakan bahwa di sini hukum itu tidak lebih tinggi daripada ambisi politik begitu. Ya, tapi saya kira kalau soal itu didukung atau tidak didukung itu udah selesai, Mbak. Pasti didukung. Kan kalau sekarang ini itu sudah pasti didukung, dan pasti akan dikapitalisasi habis-habisan Formula E itu. Tetapi kan artinya sebenarnya publik kemudian bisa
melihat langsung gitu apa bedanya sebenarnya gitu. Justru ketika Mhm. sekarang kan relatif sudah lebih mulus ya karena sudah Ya. arena sudah tersedia, nego-nego dengan prinsipal sudah Mhm. beres dan sebagainya. Jadi sebenarnya kan lebih Mhm. lebih mudah sekarang gitu ya. Artinya kan Mhm. tinggal tinggal bagaimana sponsor membantu. Kalau dulu kan betul-betul penting segala regulasi macam-macam Betul. kan kalau masuknya mobil-mobil itu berkaitan dengan bea cukai dan sebagainya itu kan Betul. harusnya dulu yang didukung gitu. Gak apa-apa, tetapi maksud saya begini deh, ini bagaimanapun juga dalam situasi sekarang ini kan effort pemerintah itu bermacam-macam untuk menaikkan menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia pasca Covid gitu ya. Tetapi kan Mhm. dengan dan Pak sorry bukan dengan pemerintah menggeber berbagai event-event itu kan maksudnya begitu gitu ya. Nah Betul. ini Mhm. di Jakarta saya kira mungkin agak nggak apple to apple ya saya membandingkan antara powerboat di Danau Toba dengan Danau Toba bahkan Mandalika sekalipun gitu karena kita Mhm. tahu juga Mhm. kemarin Mhm. multiplier efeknya juga nggak sebesar itu. Kenapa? Karena ya memang Mhm. itu kan daerah yang jauh gitu dan ekonomi itu Ya. berputar di Jakarta. Kita masih fair semacam itu ya. Kenapa? Dan Mhm. mungkin kalau misalnya Formula E ini diadakan di kota-kota itu pasti juga jauh dari secara Mhm. emosional masyarakat juga nggak banyak terlibat. Tapi kalau Jakarta mungkin itu lebih literasi soal begini kan juga lebih bagus gitu ya. Jadi Betul. sebenarnya ini harus jadi andalan dan kemudian Mhm. Formula ini harus jadi andalan dan kemarin kan dipuji kita bagaimana penyelenggaraan Formula E sebagai salah satu yang Betul. terbaik di dunia. Mhm. Kita bandingkan kemarin dengan di India yang banyak sekali cerita lucu-lucunya sampai ada Mhm. sapi masuk ke arena, kemudian orang yang kendaraannya macet, kemudian menggunakan jalur Formula E untuk sebagai shortcut cari jalan dan Mhm. sebagainya gitu. Jadi kita memang sebenarnya Mhm. bagus banget harusnya itu dijaga momentum itu. Ya tinggal tinggal Pak Jokowi mungkin menjelaskan kenapa kok dulu tidak mensupport dan sekarang mensupport dan orang dan tanpa Pak Jokowi menjawab juga orang sudah tahu jawabannya. Saya kira begitu ya. Iya, dan selain dampak ekonomi di Jakarta sendiri juga nama Indonesia itu dengan Ya, di dunia internasional kan itu terbanyak Mas Hersut dikatakan oleh owner dari Formula E ini mengatakan bahwa ini penonton terbanyak selama penyelenggaraan Formula E ini berlangsung dari sejak awal karena ditonton oleh negara-negara di luar secara langsung itu ada sekian puluh atau bahkan di atas 100 negara yang menyiarkan secara langsung event tersebut. Artinya ini tidak hanya dampak ekonomi di sini, tapi juga nama Indonesia begitu Pak Sersul. Jadi ya, ya mau nggak mau lah pemerintah ini memang harus support begitu. ya, jadi saya kira mungkin kita ucapkan selamat kepada Pak Jokowi, selamat kepada Pak Heru Budi dan juga ke Pak Prasetyo Edi sebagai Ketua DPRD untuk penyelenggaraan Formula kali ini semoga sukses, semoga Anda beruntung kan kira-kira gitu dan saya kira kalau bagi Anda yang menggemari memang betul Formula E ya nggak usah bawa sentimen-sentimen pribadi deh kalau walaupun Ya. misalnya katakanlah Anda penggemar Formula E dan Anda mendukung Anies Baswedan kemudian gara-gara Pak Jokowi dan menantunya yang ikut menyelenggarakan kemudian nggak nonton nggak usah begitulah ini namanya olahraga kan gitu ya. Ini Oke. kayaknya kalau ngomong Formula E ini Mas Ersu juga kangen sama Haji Giring, ini Dumario gitu ya Mas Ersu ya. Betul-betul. Nah, Giring sekarang saya kira waktunya untuk mengendorse gitu ya. Yang nggak perlu bawa kambing lagi deh. Oh, nggak bawa kambing ya dia pada waktu itu dia ketemu kambing gitu Jeblos. ya. Keculos ini ya. Waktunya lah saya kira kalau sampai kapan sih kita mau terus-menerus polarisasi semacam ini kan gitu. Dan itu seharusnya dalam kontestasi politik juga kita sampingkan begitu itu. Narasi-narasi semacam ini kita sampingkan. Ayo mari kita adu program, adu apa intelektualitas, adu kapabilitas yang itu sudah waktunya sekarang gitu ya. Karena kalau enggak kita nggak akan kemana-mana. Nih saya pasti kita juga pasti lelah nih nanti kalau Formula ini jadi ajang ajang adu nyinyir lagi antara Ya. para buzzer di antara kedua belah pihak gitu ya, Mbak Aki. Oke, Ya. mari kita pindah ke Kupang ini udah ke pelajaran yang keberapa ya? Udah mau pulang saya kira sekarang ini siswa SMA dan SMA dan SMK di Kupang ya Mbak ya. Saya kalau nggak salah dari Senin kemarin tuh udah banyak yang semua SMA dan SMK udah mulai ya Mbak ya di Kupang ya untuk sekolah mulai pukul 5 pagi. Iya, betul sekali. Jadi ini sangat mengejutkan ya, karena memang ini tidak ada sosialisasi sebelumnya, dan ternyata ini juga dari pihak DPRD
NTT begitu, itu tidak mengetahui mengenai rencana ini. Jadi mereka tidak diajak bicara untuk memutuskan hal yang sepenting ini, begitu Mas Hersu. Dan rencananya hari ini, yaitu Dinas Pendidikan di sana akan dipanggil untuk rapat dengan DPRD untuk membicarakan masalah ini. Nah, kita tunggu apa hasil pembicaraan tersebut. Karena memang ini kan dampaknya sangat-sangat luas ya Mas Risu. Saya lihat kemarin juga ada beberapa siswa gitu yang dicegat di jalan gitu, diwawancara oleh teman-teman media dari televisi, dan kemudian mereka mengatakan, iya ini kami pagi-pagi, saya berangkat dari tempat saya itu jam 4 pagi, karena pagi hari itu tidak ada kendaraan, jadi saya harus jalan sejauh sekian kilometer. Ada juga yang mengatakan, saya lari begitu. Jadi bagaimana ceritanya kalau seandainya anak-anak ini jam setengah Oke. 5, jam 4 itu lari begitu untuk Ya, menuju sekolah mereka. kita tonton dulu ya, gimana sih Hmm. ceritanya ya, asal muasalnya seperti apa, dan kemudian reaksi-reaksi yang muncul ya, atau di video Pak dari Victor Raiskodat ketika memberikan instruksi itu langsung disetujui, dan kemudian bagaimana video-video reaksinya yang cukup seru ya Mbak ya. Iya. Jam 5, jam 4, jam itu nggak bisa. Masih bangun jam 4. Anak saya sekolah, bangun sudah harus setengah 5 sudah bangun. Karena jam 5 udah jalan, udah di sekolah. Supaya apa itu etos kerja. SMP nggak boleh, karena mereka masih berdua. SMA ya tidur, mulai tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, udah 6, tetap jam 4. Jam 4 di rumah. Mandi setengah jam perjalanan di kota ini kan tidak jauh. 30 menit sampai di sekolah masing-masing. Jam 5. Mulai pasti berat ini. Kalian buru-buru ke sekolah berat, tapi tidak ada yang mulai baru yang murah. Tidak ada. Semua yang melakukan perubahan itu pasti sakit. Kenapa? Supaya kau jangan masalah terhadap tadi. Mesti rombongan belajar ditambah ini segala macam. Karena tolak kadis anak, gubernur pemponakan ini segala macam. Nah, buat masuk jam 5. Pasti banyak yang akhirnya kalau nggak mundur di sini, pasti banyak. Dan kita lupa ini, di kota sini kita kerja begitu semua. Nah, kalau mau sekolah ada siang tinggal di kampungan. Nah, tinggal di kampungan harus tidak di sana. Jadi kita rubah, jadi dia bukan makin masuk di situ makanya. Jadi kita rubah dia. Setuju tidak? Bersekolah udah? Semua jam 5 pagi. Kenapa? Akhirnya orang sudah tidak berani lagi untuk mau pindah di situ. Dan mereka mau pindah di situ betul-betul dia serius untuk etos kerja. Karakter yang muncul semua, kebersihan segala macam. Semua mereka yang semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Ini ibu gurunya Sudah siap jam pertama. sudah siap jam Anak pertama. baru satu. Bu gurunya Iya. belum sarapan, belum pakai bedak, jadi 1 menit lagi. Iya, Walaupun anak-anak tidak ada, saya anggap saya mengajar dan masuk kelas. iya. Perpustakaan juga sudah Perpustakaan buka. sudah dibuka. Bagaimana tim akreditasi? Tanggal 24 harus sudah upload semua itu berkas-berkas yang mau dikirim. Iya. Jadi kita harus bekerja keras supaya kemajuan sekolah. Semangat, semangat, semangat. Iya, ada siapa nak? Nama siapa? Wih, IPS 4, oh hebat. IPS 3. IPS 3 ya. Wih, Wakahu masuk ada ya. Bukan main. Dari Penpu ini. Iya. Inilah keadaan kita pada pagi hari ini jam 5:05. Ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Wakah Kurikulum Pak Marcel. Selamat pagi Bapak Kep. Bagaimana kabar Bapak Kep? Baik, siap. Jam 5 ini segar sekali ya Bapak? Ya, betul. Untuk anak-anak sudah lumayan. Iya, sudah ada beberapa Bapak. Ya, sekarang aku OTW dari Sikumana ke SMK Negeri 2 Kupang. Bukan ke rumah.
Sudah ke Iya, mama langsung sekolah. Sekarang mama sekolah tuh jam 5 pagi nih. Ini. Sekarang mama tidak takut setan lah. Mama hanya takut ini gubernur dengan ini apa pimpinan di atas dong ini. Aturan macam apa ini sekolah jam 5 pagi. Jam 7.15 sekolah saya ketemu kas bang, udah setengah mati dong di astapatiro sama mati mampus. Ma ini ketemu kas bang orangnya jam 4 pagi. Wih, di mana lo bang kok? Pikir aturan nak kira-kira lo sedikit bayar. Kosong kok baik, kok bapak-bapak dong tahu namanya kok bang jalan, kok tahu ini mama-mama dong ini. Tiru saja jam 11, jam 12. Kalau ketemu si bang jam 1-2 kok bapak kue masak, kok kasih makan laki anak dong kok. Pikir bapak an sedikit, ketemu anak dong neo. Kau bisa paksa dong, ikut pasang mau. Masa sekarang ketemu anak dong bang ke pagi hari. Jam 4 di sekolah nih, kira-kira ada otot di mana? Sopir koya saya masih biasa ganggorok mau ketemu anak di sekolah kok. Baik kok ada motor, maksudnya ada motor, ya ada motor juga pikir-pikir kalau karena gancor di tengah jalan. Aneh-aneh sudah. Kurang baru profesional, kalau bikin anak jadi profesor. Nah, mau ambil lah. Pikir bapak dong ya. Jangan bapak dong. Enak sama katong yang mama marin lama-lama tuh ugere tadi katong gampang-gampang. Polus ugere pun katong mama karena apa? Penyakit rendah, HB turun. Siap sudah. Mau jadi duda serius-serius kasih tahu. Ya, memang lucu-lucu ya kalau kita menyimak soal videonya ini. Saya pikir gini ya, kalau kita mau positive thinking, ini mungkin ada semangat dari Pak Victor Laiskodat ini ya untuk apa memacu lah pendidikan di dunia sana. Tapi mungkin saya kira caranya ini yang yang nggak tepat gitu. Saya teringatkan soal perubahan waktu itu sebenarnya dilakukan oleh negara tetangga seperti Singapura ya Mbak ya. Singapura itu kan waktunya sebenarnya jamnya itu kalau dengan Indonesia itu dia sama dengan untuk wilayah Indonesia bagian barat ya untuk seperti di Sumatera dan sebagainya dan sebenarnya itu lebih sedikit mundur dibandingkan dengan wilayah-wilayah seperti di Pulau Jawa gitu ya. Tapi Singapura kan kemudian mengubah itu dia justru maju satu jam. Jadi kata kita sekarang misalnya di Jakarta itu atau waktu Indonesia bagian barat itu pukul 6, maka di Singapura itu sebenarnya sudah secara jam itu udah pukul 7 walaupun sebenarnya realitasnya kalau dari itu masih pukul 6 pada waktu itu memang untuk memacu produktivitas gitu. Tapi betul-betul dipersiapkan dengan matang gitu, tidak terpikir gubernurnya atau Pak Lee Kuan Yew terpikir langsung diubah, nggak seperti itu gitu. Kalau ini kan betul-betul ini bukan jamnya yang diubah supaya lebih cepat tapi orang yang dipercepat gitu, mahasiswanya yang dipercepat untuk maju. ini saya kira dampak dari pemilihan pilkada juga sekarang ya, ketika semua orang selalu kita bicara ini lebih pada soal elektabilitas dan kekuatan pendanaan untuk maju dalam pilkada atau bahkan pilpres gitu ya. Jadi pencitraan, kemudian elektabilitas itu lebih penting, tapi karena itu kita penting soal intelektualitas, soal moralitas, soal macam-macam yang kapabilitas dan sebagainya. Menurut saya satu kata lebih pada soal itu saja sebenarnya yang jadi persoalan ini. Nasdem mesti menjelaskan kebijakan ini karena ini bikin heboh secara nasional gitu. Pak Nadiem juga harusnya juga bicara soal ini. Iya, saya rasa ini bukan hak prerogatif gubernur ya Mas Hersu, karena kalau soal anak-anak ini hak prerogatif banyak stakeholder di situ. Jadi dinas pendidikan kenapa bisa menurut begitu saja? Apakah mereka sudah melakukan kajian gitu? Dan terutama itu dia yang saya sayangkan. Ini memang betul-betul mentalitas birokrat kita itu pokoknya apapun yang diperintah oleh pimpinan dia laksanakan saja tanpa ada kajian tadi. Ini kan konyol menurut saya. Iya, dan kemudian guru-guru juga ketika diwawancara ya terlihat gembira walaupun saya melihat mungkin ada perih gitu ya di hatinya Mas Hersu karena mereka kan juga tidak hanya sebagai guru, mereka juga sebagai orang tua, sebagian di antara mereka juga memiliki anak kecil. Kalau seandainya dia berangkat harus mengajar pukul 5, di situ ada video yang kemudian sekarang sudah jam 5 kurang, kami sudah datang lebih dulu di sekolah. Bayangkan dia harus bangun jam berapa? Bahkan ada siswa yang mengatakan saya bangun jam 3 pagi. Dan kemudian guru-guru ini juga harus mempersiapkan, terutama yang perempuan ya, mempersiapkan misalnya masih memiliki anak kecil dan rumah tangga gitu yang sudah berumah tangga, mempersiapkan rumah tangga mereka karena mereka akan bekerja juga seharian di sana, di luar sana begitu Mas Hersu. Dan kemudian kalau seandainya ini ada beberapa pendapat begitu ya yang harusnya mengacu begitu kepada
yang pada umumnya lazimnya begitu. Sebelumnya ini di NTT kan di Kupang ya, itu jam 7 lebih 15 menit Mas Ersu masuk sekolahnya. Sehingga ini dimajukan sekitar 1 jam 45 menit. Ini luar biasa. Mungkin kalau dimajukan sampai hanya pukul 6 pagi itu masih bisa penyesuaiannya masih tidak terlalu begitu ya. Sementara di dunia internasional bahkan itu ada yang pukul 8 pagi, bahkan ada yang pukul 9 pagi. Karena memang kajian-kajian itu, anak itu pada waktu pagi dia bangun, itu dia perlu waktu untuk menyesuaikan diri, namanya anak-anak ya, untuk mulai serius. Berangkat ke sekolah itu kan sesuatu yang serius. Bagaimana dia kemudian berinteraksi dengan adiknya, dengan kakaknya, bagaimana dia sarapan dengan keluarga, bagaimana pagi hari dia membantu ibunya. Bahkan untuk kalangan menengah ke bawah, beberapa anak yang ekonominya mungkin pas-pasan, pagi hari dia membantu orang tuanya dulu, menyiapkan misalnya anak nelayan, menyiapkan jaring, kemudian orang tua atau ibu yang bekerja menjual makanan kecil, dia membantu ibunya terlebih dahulu begitu. Jadi Ngantar-ngantar makanan dulu ke ke toko, ke warung-warung atau langganan gitu iya, ya Mbak ya. betul, dan sambil berangkat sekolah kan mereka menaikkan itu banyak sekali itu kejadian di Indonesia begitu yang masyarakatnya masih seperti ini, apalagi di NTT yang mohon maaf masih memang masyarakat miskinnya itu kan masih besar dibandingkan dengan provinsi yang lain. Dan ini kenapa tidak dikaji yang seperti ini? Kalau di luar negeri saja yang ekonominya sudah tumbuh, mereka mengkaji ini begitu, bagaimana anak itu harus dipersiapkan, walaupun itu hanya sekedar untuk sekolah di hari itu, tapi dia dipersiapkan. Dan kemudian juga selain itu juga menurut ombudsman dari NTT sendiri, yang ombudsman daerah mengatakan bahwa ini mengurangi waktu tidur anak. Jadi anak itu kalau seandainya jam 5 dia sekolah, jam 4 dia berangkat atau jam setengah 5 dia berangkat begitu ya, tergantung jarak ke sekolah. Itu artinya jam 3 dia sudah siap-siap. Ini luar biasa sekali. Terus kemudian juga mempertimbangkan yang mungkin yang beragama Islam ya Mas Yersu, mungkin dia lebih baik bingung antara subuh di sekolah ataukah subuh di rumah, karena waktunya itu adalah waktu pada saat subuh gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah faktor kedaerahan. Faktor daerah adalah faktor keamanan. Apakah betul di NTT antara jam 3 itu sudah aman gitu? Bukankah pada jam segitu itu adalah waktu-waktu yang tidak aman gitu? Masih banyak belum amanan, polisi dan sebagainya itu masih belum aktif begitu ya Mas Hersut. Nah itu yang dipertimbangkan oleh ombudsman juga. Bagaimana keamanan anak-anak di sekolah? Adakah jaminan dari Pemprov? Adakah jaminan dari sekolah ketika anak-anak itu berangkat dari rumahnya pukul 4 pagi, dini hari, tidak ditemani siapapun, bahkan angkot belum tentu ada, dan mereka adalah anak di daerah miskin begitu, yang belum tentu mereka punya sepeda motor, punya sepeda, seringkali mereka harus berjalan kaki begitu. Dan kemudian juga apakah effort ini signifikan dengan hal positif yang kemudian berdampak terhadap pendidikan itu sendiri? Bukan mereka justru ngantuk di pagi hari? Kalau seandainya dampaknya, oh iya, ada bukti bahwa mereka kemudian menjadi lebih sadar, mereka kemudian lebih bergairah, mereka jadi lebih pandai, lebih pintar, itu lain hal gitu ya. Ini kan belum ada kajiannya. Mungkin itu malah justru seharusnya yang diupayakan adalah memberikan fasilitas yang lebih, misalnya ditambah komputer, ditambah dengan akses kepada buku-buku, ditambah akses kepada internet dan sebagainya. Bukan mempush si anak, tapi justru Pemprov itu sendiri yang harus mempush diri sendiri untuk memberikan fasilitas yang lebih baik. Kalau merasa anak-anak di sana tidak terwadahi atau tidak cukup pandai gitu dengan provinsi-provinsi yang lain gitu Mas Yus. Ini satu kata speechless. Oke, Mbak Agi, saya kira kita tunggu ya perkembangannya seperti apa. Tapi saya kok percaya bahwa ini akan segera diubah lah. Ini karena memang kebijakan yang belum cukup dikaji. Kalau tidak segera diubah ya kita dorong untuk segera diubah. Dilakukan kajian secara mendalam dulu. Kalau betul seperti memang itu silahkan dilakukan. Tetapi kan hal semacam ini kan sudah banyak dilakukan riset di mana-mana ya. Saya kira kan tidak perlu terlampau susah, kan tinggal namanya sebut ATM aja ya atiru ATM itu amati, tiru dan modifikasi. Oke, ya. Dan karena begini, pengalaman saya juga gitu, berdasarkan pengalaman dari keluarga-keluarga yang tinggal di Eropa misalnya, yang tingkat kualitas pendidikannya jauh lebih bagus daripada kita, mereka tuh terheran-heran kalau melihat anak-anak kita di Indonesia gitu, terutama di Jakarta lah yang di tempat saya begitu, atau di tempat-tempat lain gitu.
dia kaget lihat anak-anak tuh berangkatnya pagi banget, pulangnya siang, dan buku yang dibawa itu banyak banget, pelajarannya banyak banget. Tapi kok outputnya jadi seperti Indonesia ini gitu. Sementara mereka jauh lebih santai, mata pelajarannya nggak sebanyak kita gitu. Itu ternyata mereka negara-negara itu lebih maju dan lebih kosmopolit karena ternyata yang mereka utamakan itu adalah justru penguasaan bahasa asing gitu ya. Jadi anak-anak itu jadi dengan begitu ketika mereka masuk ke perguruan tinggi dan lulus dari perguruan tinggi, mereka siap dalam kompetisi internasional kan gitu. Kalau kita ini, saya mohon maaf, saya bukannya nggak setuju dengan bahasa daerah, saya termasuk orang yang setuju dengan tetap eksis bahasa daerah, tapi sampai SMA digunakan ada pelajaran bahasa daerah untuk apa gitu, mungkin untuk SD dan sebagainya, itu penting, tapi sampai SMA dan itu kemudian ternyata nggak ada signifikansinya kalau dia mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi ini banyak sekali hal yang mesti dievaluasi dari dunia pendidikan kita. Harusnya kita bisa duduk bareng, kenapa ya bangsa kita ini kok ranking PISA-nya gitu ya, itu juga rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, padahal sebenarnya anak-anak kita itu sumber dayanya pintar-pintar, bagus-bagus. Kalau level olimpiade internasional mulai dari SMP SMA itu kita banyak juara internasional gitu. Tapi kenapa kemudian sebagai dari sebuah NTT bangsa, belum lama kan Mas Ersu ya di NTT malah ada yang juara NTT internasional bagus, nah, kan gitu-gitu tuh. Itu yang harusnya lebih jadi kajian kita yang serius ketimbang kemudian tiba-tiba mengubah jam 5 pagi di sekolah, karena ini pasti sekolahnya juga mulai ini, dan dia pasti akan minta dana tambahan bos karena listriknya masih harus menyala semua gitu, dan jangan-jangan mereka nggak punya listrik karena listriknya tidak terbiasa dipakai untuk itu ya Mbak Agi ya. Dan ini Mas Ersu, dan obat nyamuk lotion harus disediakan di sekolah karena jam segitu pagi-pagi itu nyamuk masih banyak. Oh iya. Jadi kalau mak-mak perhatian sampai di situ. Oke, terima kasih perhatian satu lagi Mas Ersu. Mas Ersu satu lagi ya, Mas Ersu tadi mengatakan bahwa pendidikan di luar. Saya masih ingat bahwa Finlandia itu sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik ya Mas Ersu, dan kemudian mereka menghasilkan output yang terbaik begitu kan. Memang mereka di sana memilih orang-orang terbaik, profesor dan sebagainya, seperti halnya di Jepang itu untuk mengajar TK, anak-anak kecil itu malah justru diajar oleh mereka yang sangat-sangat pandai. Jadi minimal itu S2, S1 saja tidak mengajar di situ. Saya baca demikian. Dan kemudian juga mereka diperlakukan istimewa. Kalau Mas Ersu tadi bilang, buku pelajaran banyak banget. Memang di Indonesia itu sampai ada penelitian gitu, bahwa anak-anak itu bongkok begitu karena membawa buku pelajaran yang terlalu banyak gitu. Sementara kalau di sana dari SD mereka sudah diidentifikasi mereka itu kelebihannya apa. Misalnya anak ini senang melukis, walaupun ada di dalam satu kelas, tapi anak ini lebih senang melukis, anak ini senang menyanyi, mereka akan lebih banyak untuk bidang-bidang sosial, bidang-bidang kesenian, budaya dan sebagainya, dan mereka akan tumbuh menjadi salah satu maestro begitu, diharapkannya demikian. Nah di sini ini memang semuanya sampai SMA semua harus menguasai matematika yang sampai integral, kalkulus dan sebagainya. Padahal belum tentu akan dipakai gitu. Sementara kalau di sana matematika itu ada tahapan tertentu yang sampai segini. Kalau seandainya dia memang tidak akan masuk ke bidang ilmu alam atau ilmu pasti. Nah itulah memang bedanya, seharusnya itu kita mengarah ke sana Mas Ersu. Bukan mengarah ke sini. Tapi yang namanya Indonesia, yang namanya politik perbukuan saja, itu kenapa salah satu kurikulum masih dibuat seperti itu, karena memang begitu banyak penerbitan dan apa sebagainya itu yang kemudian tergantung pendapatannya dari situ. Jadi banyak sekali hal-hal yang kenapa sistem ini masih tetap dipakai, kenapa tidak berubah padahal sudah banyak contoh di luar sana. Nah inilah yang seharusnya dibenahi, bukan hal-hal yang hanya mencari elektabilitas dan popularitas yang seperti ini tanpa ada kajian. Baik, terima kasih untuk catatannya. Bagi kita akan ketemu lagi ya sampai besok. Tetap semangat. Kalau buat kita harus bangun pagi, katanya, karena kalau orang tua harus bangun pagi, karena kalau kita bangun siang katanya, kalau zaman dulu saya diingatkan gitu, jangankan rezeki itu kotoran sapi pun itu udah habis injek-injek orang yang berangkat duluan ke pasar gitu ketimbang kita ya. Oke, sampai ketemu lagi besok ya. Saya Ersu Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Salam 0%. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.